Wah, adik-adik, lihat tempatnya bagus ya pemandangannya? Yes. Bagus ya, ada pohon-pohon, bunga-bunga, wah sungainya juga jernih. Bagus ya ciptaan Tuhan. Wah, udaranya juga segar. Iya enggak Kak Hana? Iya, betul sekali Kak Daryl. Tuhan itu hebat banget bisa Iya, menciptakan Tuhan yang semua ciptakan ini. semuanya ini. Makanya kita harus memuji Tuhan dengan semangat, dengan sukacita. Sama-sama adik-adik yang ada di rumah, kita mau menyanyi Bapa Engkau baik. Puji Tuhan. Haleluya. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Mari adik-adik dengan sungguh-sungguh Bapa Engkau baik, kita nyanyikan pujian ini. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Puji Tuhan. Mari adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Sama-sama kita berdoa. Haleluya, haleluya Yesus. Bapa di sorga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh kembali bersama-sama. Meskipun kami di rumah kami masing-masing, tapi kami mau bersama-sama memuji Tuhan di tempat kami masing-masing. Dengan sukacita kami mau menyembah Tuhan, karena kami percaya Tuhan ada bagi kami semua. Dimanapun kami berada, Tuhan ada. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami dalam ibadah hari ini. Pimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya ya Tuhan. Kami mau memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, pimpin kami semua. Kami mau memuji, menyenangkan hati Tuhan
dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, mari kita bersuka cita, kita mau memuji nama Tuhan. Mari kita mau katakan cuit-cuit pam-pam-pam, kita mau bernyanyi dengan gerakan. Ikuti kami yang ada di sini ya. Cuit 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 pam pam pam, ya 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 ya. Cuit 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 pam pam pam, ya 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 ya. Ya 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 ya, Hey, ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya ya ya. Cuit 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 pam pam pam, ya 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 ya. Cuit 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 pam pam pam, ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya ya. Kita yang dibenarkannya karena iman, kita hidup di dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Cuit 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 pam pam pam, ya 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 ya. Cuit 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 pam pam pam, ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya ya. Kita yang dibenarkannya karena iman, kita hidup di dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Kita yang dibenarkannya karena iman, kita hidup di dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Adik-adik masih tetap bangkit berdiri. Tetap ikuti gerakan, kita nyanyi dengan sukacita. Beranilah seperti Daniel. Beranilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran. Meskipun dalam goa tetap percaya Tuhan. Beranilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran. Meskipun dalam goa tetap percaya Tuhan. Ayo lebih semangat lagi. Beranilah seperti Daniel. Haleluya. Beranilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran. Meskipun dalam goa tetap percaya Tuhan. Beranilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran. Meskipun dalam goa tetap percaya Tuhan. Meskipun dalam goa tetap percaya Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tetap masih bangkit berdiri. Kita masih semangat untuk memuji Tuhan. Kita nyanyikan pujian. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setia Tuhan tidak akan pergi dari kita. Haleluya. Puji Tuhan. Biarpun gunung-gunung beranjak
dan segala bukit bergoyang. Tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Adik-adik yang ada di rumah, kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Saat ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau menyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita mau angkat pujian Ku Taat Perintah-Mu. Taat perintah-Mu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan. Jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku.
Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau sudah memimpin, menyertai setiap puji-pujian kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau menyiapkan tanah hati yang terbaik untuk kami diisi dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Engkau yang mengurapi, hamba-Mu yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan, bahkan setiap kami yang ada di rumah masing-masing. Mari Engkau yang memberi pengertian dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Apa kabar adik-adik yang di rumah? Pasti baik-baik saja ya. Nah, saat ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang saat ini senang mau dengarkan firman Tuhan? Angkat tangan. Puji Tuhan. Kalau senang, ayo siapkan Alkitabnya. Mana Alkitabnya? Ayo, cari dulu Alkitabnya. Sudah? Baiklah. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berada di dalam Kitab Rut. Ya, pasti semuanya pernah dengar tentang kisah Rut. Ada yang belum pernah dengar? Nah, sudah pernah kan? Nah, kalau semuanya sudah pernah dengar, pasti akan lebih cepat mengerti. Nah, nanti ada oma-oma atau mama, papa atau kakak atau siapapun yang mendampingi adik-adik ya. Nanti adik-adik harus baca ya, oma-oma, mama-mama, papa-papa, kakak-kakak atau siapapun yang mendampinginya nanti setelah ibadah ini baca ya Kitab Rut 1 pasal 1 sampai pasal 4. Banyak, tapi pasti adik-adik akan mendapatkan berkat yang banyak mengenai cerita ini. Ya, puji Tuhan. Karena saat ini kita akan membaca hanya bagian-bagiannya saja. Ya, ayo sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Kitab Rut. Ya, Kitab Rut ada di mana? Perjanjian Lama apa Perjanjian Baru? Iya, Perjanjian Lama ya. Yuk, Kitab Rut. Kita baca Rut 1 ayat 1. Sama-sama kita baca. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel saat itu. Nah, lalu pergilah seorang dari Betlehem ke Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nah, siapa ayo orang ini? Siapa yang tahu? Siapa? Iya, betul sekali. Naomi dan Elimelech. Nah, Naomi dan Elimelech ini memiliki 2 orang anak. Ayo, siapa yang tahu lagi anaknya siapa? Anaknya adalah Mahlon dan Kilyon. Luar biasa. Nah, Mahlon dan Kilyon ini bersama dengan orang tuanya, mereka harus pergi ke suatu tempat. Di tempat yang tidak mereka berada sebelumnya. Nah, tempat ini tadi dibilang bernama apa? Daerah Moab. Nah, dari situ kalau adik-adik nanti baca ya, bertemulah mereka dengan yang namanya adalah Rut dan Orpa. Nah, tapi sebelumnya Elimelech dia telah meninggal dunia. Lalu tinggallah Naomi dan kedua anaknya ini, namanya Mahlon dan Kilyon. Nah, akhirnya mereka bertemu dengan Rut. Mahlon
dengan Ruth, Kilion dengan Orpa. Nah, setelah itu mereka menikah. Tetapi ada peristiwa yang sedih juga nih adik-adik. Ternyata Mahlon dan Kilion juga meninggal dunia. Wah, sedih sekali ya. Jadi hanya tinggal siapa? Tinggal Naomi, Ruth, dan Orpa. Tinggal mereka bertiga. Nah, karena tinggal mereka bertiga, Naomi mengambil keputusan untuk kembali ke rumahnya di Bethlehem. Nah, waktu dia mau kembali ke Bethlehem, dia berkata sama kedua mantunya ini, kedua istri dari anak-anak mereka. Lalu dia bilang, pulanglah ke bangsamu karena dia akan pulang ke tempatnya. Dan akhirnya Orpa, istrinya Kilion, pulang ke bangsanya di Moab. Tetapi Ruth tetap dalam pendiriannya, dia mau ikut sama Naomi. Naomi sedang jalan. Dia jalan. Ruth, aku mau ikut. Naomi bilang, jangan ikut. Aku mau ikut. Nah, kita lihat di dalam Rut 1 ayat 16 dan 17. Baca ya sama-sama. Rut 1 ayat 16 dan 17. Tetapi kata Rut, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Wah, luar biasa ya si Rut ini. Ayat 17, di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu, jika suatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Wah, luar biasa banget Ruth-nya ya. Jadi Ruth ingin tetap bersama-sama dengan Naomi. Karena apa? Ruth tahu Allah yang Naomi sembah, Allah yang keluarga Naomi sembah adalah Allah yang luar biasa. Walaupun keadaan Ruth saat itu sangat-sangat sedih. Dia harus kehilangan segala-galanya. Tetapi dia tetap dalam iman dia kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena di daerah Moab tidak menyembah Tuhan seperti yang kita sembah. Jadi Ruth mengambil keputusan, tidak, saya harus tetap ikut Naomi. Karena di sini bilang tadi, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan bangsamulah adalah bangsaku. Dan Allahmu adalah Allahku. Itu kata Ruth, luar biasa banget. Nah, adik-adik juga harus contoh seperti Ruth. Walaupun Ruth mengalami sesuatu yang sulit sekali. Dia harus kehilangan orang yang dia sayang. Dia harus meninggalkan keluarganya. Tetapi dia tahu bahwa dia harus tetap di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, kita lihat bahwa di sini perjalanan Ruth yang luar biasa. Dia mau tetap ikut bersama-sama dengan Naomi. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi dengan dia nanti. Tetapi dia yakin bahwa Allahnya yang saat itu sudah dia pegang. Itu Allah yang luar biasa. Kita harus contoh dalam hal ini. Dan ada satu lagi yang harus kita contoh dari kehidupan Ruth. Ruth adalah orang yang rajin. Nah, kita lihat di dalam Rut 2 ayat 6. Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab
Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika itu pun ia tidak berhenti. Wow, luar biasa sekali ya, bahwa Rut orang yang rajin. Dia melihat bahwa keadaan saat itu mungkin karena mereka baru pindah, mereka tidak memiliki apa-apa. Bahkan mereka tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Tetapi Rut mau berjuang, dia mau rajin, dia mau datang walaupun posisinya saat itu ya tidak terlalu besar gitu ya. Dan dia hanya menghasilkan jelai-jelai yang sedikit. Tetapi dia terus mau berjuang, dia terus mau jadi orang yang rajin, yang tidak hanya diam-diam saja, tapi dia mau rajin. Nah, adik-adik di rumah juga ada yang rajin gak nih? Lagi pemerintah kan bilang jangan keluar-keluar dulu nih, di rumah aja kan. Nah, di rumah aja ngapain? Ayo, ada yang bantu orang tua gak? Ih kakak, aku kan masih kecil. Iya, kamu masih kecil, tapi kan kamu juga bisa bantu orang tua dengan cara apa? Dengan kalau misalnya ada piring nih atau ada sampah, jangan dibuang sembarangan ya. Taruh di tempatnya, tempat sampahnya. Terus kalau ada sesuatu yang kita sudah berantakan nih, mainan atau apa, beresin lagi. Itu bisa bantu mama papa juga, itu termasuk bisa bantu ya. Nah, puji Tuhan. Kita lihat di dalam Pengkhotbah Pengkhotbah 9 ayat 10 yang bagian A-nya saja. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu apa? Sekuat tenaga, dengan sekuat tenaga. Nah, kalau kita melihat sesuatu yang bisa kita kerjakan, apa aja lakukan dengan sekuat tenaga. Karena ini firman Tuhan loh. Nah, kita lihat kehidupan Rut bisa menjadi contoh bagi kita semua. Mau orang besar atau masih anak-anak, adik-adik sekalian, bisa kita mencontoh bahwa kita bisa menjadi orang-orang yang rajin. Walaupun di rumah saja, tapi kita bisa melakukan sesuatu yang dapat membantu orang tua. Ya, mau ya adik-adik? Haleluya, puji Tuhan. Nah, firman Tuhan sampai di sini saja. Nah, adik-adik yang ada di rumah, ayo lihat firman Tuhan ini. Bahwa Tuhan adalah Allah yang luar biasa. Kalau adik-adik mengalami suatu hal yang sulit sekali, adik-adik harus datang kepada Tuhan. Tetap percaya seperti siapa? Rut tadi. Dia tetap percaya walaupun dia menghadapi suatu hal yang gak enak. Tapi dia tetap pendiriannya untuk bersama-sama dengan Tuhan. Ya, kalau adik-adik saat ini lagi mikirin apa, bilang sama mama papa, yuk kita berdoa. Aku mau Tuhan, berdoa untuk apa? Apa saja yang ada di hati adik-adik ya. Terus setelah itu kita lihat juga Rut adalah orang yang rajin. Supaya setiap kita mau jadi rajin juga ya di rumah. Ya puji Tuhan. Yuk adik-adik lipat tangan, tutup mata, sama-sama kita berdoa ya. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Walaupun keadaan ini mungkin sulit, kemana-mana tidak bisa, dan kami sepertinya dibatasi Tuhan. Tetapi kami mau tetap percaya
bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami tidak akan menjadi bosan, kami tidak akan menjadi anak-anak yang nakal, tetapi kami tetap turut dengan orang tua. Kami tetap berdoa kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan juga berdoa untuk adik-adik supaya di rumah mereka jadi anak-anak yang rajin, yang bisa bantu orang tua Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau yang bersama dengan adik-adik di rumah, dengan keluarga mereka. Engkau yang ada memberkati mereka. Kalaupun ada adik-adik yang sakit Tuhan, Engkau yang menjamahnya di dalam nama Yesus, supaya mereka jadi sembuh di dalam nama Yesus. Dan juga Tuhan, kalau saat ini juga mereka ada suatu kebutuhan yang mereka perlukan, Engkau berkati mereka Tuhan. Lewat orang tua mereka, dalam usaha pekerjaan orang tua mereka, Engkau memberkatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Supaya mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang kuat di dalam iman mereka. Karena mereka adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami bersyukur dan kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tetap kuat di dalam Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya.